ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita setelah kita diwafatkan sementara. Kemudian Allah bangunkan kembali untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada manusia terbaik yang Allah utus ke muka bumi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga ajal menjemputnya. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Khairat hafizakumullah jami'an. Di kesempatan kultur kali ini kita akan menjelaskan tentang Ahlul Quran. Ahlul Quran adalah Ahlullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah surah kedua juz 1 ayat 121. Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kata Allah, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, yakni Al-Quran kepada mereka, mereka membacanya dengan tilawah yang sebenar-benarnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepada Al-Quran, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, baik itu di dunia maupun di akhirat. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan firman Allah tadi, yakni surah Al-Baqarah ayat 121. Apa kata beliau? Tilawah Al-Quran yakni meliputi yang pertama membaca lafaznya, yang kedua tilawah di sini adalah berusaha untuk memahaminya, yakni memahami makna kandungannya. Oleh karenanya Ahlul Quran itu bukan hanya sekedar membaca dan menghafal, tapi dia berusaha untuk memahami maknanya. Tidak masalah ketika bapak-bapak jamaah berusaha memahami dengan membaca terjemah, itu sudah bagus. Karena yang dimaksud dengan Ahlul Quran bukan hanya membaca ataupun menghafalnya, tapi dia berusaha untuk mentadabburi, salah satunya memahami maknanya, mengetahui makna dari ayat-ayat Al-Quran yang telah dia baca. Kemudian tilawah makna Al-Quran lebih mulia, yakni lebih utama daripada sekedar tilawah lafaz. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang sekedar membaca dengan orang yang membaca dan memahami maknanya lebih utama yang membaca dan memahami maknanya. Dan yang disebut dengan Ahlul Quran adalah orang yang tadi, dia membaca, mentadabburi dan memahami maknanya serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka ahli Quran, kata Imam Ibnul Qayyim, yang dipuji di dunia maupun di akhirat, karena mereka lah yang ahli sejati dalam membaca dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Kemudian dalil selanjutnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah
ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qal hum ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahli. Ahlun dalam bahasa Arab artinya adalah keluarga. Ahli. Makanya kita bersalawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Ali di sini bisa bermakna keluarga, dan ahlun di sini adalah maknanya adalah keluarga dari kalangan manusia. Jadi kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai keluarga dari kalangan manusia. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Siapa yang disebut dengan keluarganya Allah? Maka beliau bersabda, ahli Quran adalah ahli Allah dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Jalla wa'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekh Syu'aib Al-Arnaud berkata, ahli Quran yaitu orang-orang yang menjaga Al-Quran. Mereka istiqomah membacanya di waktu-waktu malam dan ujung-ujung siang, yaitu di waktu pagi dan sore. Rujukannya ada di kitab Tahrij Musnad Ahmad. Kemudian Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi beliau berkata, ahli Quran yaitu orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan mengamalkannya. Dan di sini rujukannya adalah catatan kaki dari Sunan Ibnu Majah nomor 215. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Jalla wa ala. Maka indikasi kalau Allah ingin mengobrol dengan hambanya adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan salah satu tanda Allah tidak mau berbicara dengan kita adalah pada hari itu kita tidak membaca Al-Quran sama sekali. Salah satu indikasi Allah tidak mau mengobrol dengan hambanya adalah hari-hari kita terlewat tanpa ada satu ayat pun yang kita baca. Ini merupakan kias. Bukan berarti seorang hamba bisa berbicara langsung dengan Allah, bukan. Tapi maksudnya adalah sebuah kiasan. Kalau kita ingin berbicara dengan Allah, ingin mengobrol dengan Allah, adalah dengan membaca Al-Quran. Makanya Syekh Profesor Dr. Yasir bin Rashid Ad-Dusiri, Imam dan Khatib Masjidil Haram, beliau berkata, hidup yang mulia adalah al-hayat ma'al Quran. Hidup yang mulia adalah hidup bersama Al-Quran. Al-Quran solutions dari setiap problems. Al-Quran adalah indikasi bahwa kita menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Dan banyak sekali keutamaan Ahlul Quran. Dan Ahlul Quran bukan hanya menghafal, banyak hafiz Quran, mereka belum bisa disebut dengan Ahlul Quran. Yang disebut Ahlul Quran adalah ketika mereka hafal, mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mereka berubah, interaksi dengan yang lebih tua berubah, adabnya berubah. Oleh karenanya Nabi SAW beliau dijulukin ahlaku Al-Quran karena beliau mengamalkan semua isi Al-Quran. Al-Quran membawa kemuliaan. Al-Quran izzah, kemuliaan bagi seorang mukmin, seorang muslim. Oleh karenanya di akhir untuk kali ini akan saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 9. Allah taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat agung. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila terdapat kebenaran itu datangnya dari Allah Jalla wa'ala, dan apabila terdapat kesalahan itu dari kebodohan saya pribadi dan dari syaitan. Bila taufiq wal hidayah. Untuk kesempurnaan majelis kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.